Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nurjani, program studi manajemen sumber daya perairan dengan NIM 181071421005. Di sini saya akan mengamati dua perilaku ikan, yang mana ikan saat berada di perairan tawar dan saat berada di perairan asin. Jadi di sini saya menggunakan ikan cupang. Dan untuk perilaku ikan cupang yang berada di air tawar, ikannya diam, tenang, melakukan pergerakan sedikit karena itu adalah sifat wajar ikan. Dan di sini ikannya terlihat sangat tenang untuk pergerakannya, dan ikannya turun ke bawah untuk mencari makanan. Lalu ikan tersebut akan naik lagi ke atas untuk mengambil udara sebagai oksigen dia. Ikan masih berada di bawah, tenang, tidak melakukan banyak pergerakan. Dia berenang cukup santai karena itu memang habitat pertumbuhan dia yang berada di air tawar. Akan tetapi jika kita masukkan ke dalam air asin atau air laut, ikan tersebut pasti akan melakukan perubahan dalam satu pergerakan atau yang lainnya. Dikarenakan pada air asin sendiri adalah bukan habitat dari ikan air tawar tersebut. Nah, di sini saya akan memasukkan ikan cupang ke dalam wadah satunya yang sudah saya isi garam sebanyak 2 sendok. Jadi di sini saya mau mengambil ikan tersebut. Saat ini ikan kita masukkan ke dalam air asin, dan pergerakan ikan menjadi sangat lincah, dan tubuhnya pun tidak seperti saat berada di air tawar, yang mana dia berenang cukup tenang. Akan tetapi saat kita masukkan ke dalam air asin, ikan tersebut berenang sangat cepat dan dia mencari oksigen untuk dia bernapas, sehingga dia tidak mendapatkan oksigen. Makanya dari itu tubuhnya pun ikut mereng atau ikan tersebut mengalami perubahan pada bentuk tubuhnya nanti. Dikarenakan kondisi lingkungan yang berbeda, makanya ikan tersebut sangat sulit untuk bernapas, dan kemungkinan besar dia akan mati jika berada lama di dalam air asin. Nah, di sini dapat kita lihat untuk posisi ikan tersebut saat ini dia mengalami pergerakan yang sudah mulai melambat, dan kondisi tubuhnya pun tidak tahu arahnya, yang mana dia mengalami kepala berada di bawah, ekor berada di atas, dan bisa juga tubuhnya yang berada di atas. Badannya menjadi miring, akan tetapi ikan masih terus melakukan pergerakan untuk mencari oksigen untuk dia agar bisa bernapas. Akan tetapi kondisi faktor lingkungan yang menyebabkan ikan tersebut menjadi seperti ini.
Ya, dapat kita lihat kondisi ikan tersebut sekarang dia sangat mengalami kesusahan atau ikan tersebut mengalami lemas dikarenakan faktor air yang berbeda, dan posisi tubuhnya sekarang pun cukup berbeda, yang mana saat dia berada di air tawar posisi tubuhnya seperti ikan biasa. Saat kita masukkan ke dalam air asin yang cukup lama, posisi tubuh ikan pun berbeda, seperti mengalami kecacatan, atau di situ yang mana badan dan ekor mengalami perbelokan. Akan tetapi di sini ikan masih terus melakukan pergerakan walaupun sangat sedikit, dan insangnya pun masih bergerak. Ikan masih berusaha mencari oksigen untuk dia bernafas agar tetap hidup berada di air asin. Akan tetapi faktor lain yang menyebabkan dia tidak bisa berada di air asin cukup lama. Jadi di sini dapat kita lihat posisi ikan pun jauh berbeda. Kepala dan ekornya berada di bagian permukaan, sedangkan badannya berada di dalam perairan. Apakah ikan masih bisa melakukan pergerakan atau tidak bisa lagi? Ternyata ikan masih bisa melakukan pergerakan, akan tetapi dia cuman bisa berputar atau membalikan arahnya. Di sini dapat kalian lihat, saat ini posisi ikan sangat membutuhkan oksigen. Kita dapat melihat dari insangnya, yang mana di situ insangnya masih bisa bergerak walaupun tubuhnya tidak bisa lagi. Insang tersebut masih terus bergerak untuk mencari oksigen atau untuk memasok udara ke dalam tubuh. Di sini kita akan melakukan penyentuhan kepada tubuh ikan, apakah ikan tersebut masih bisa melakukan pergerakan atau tidak. Jadi setelah beberapa menit ikan berada di air asin, dan kemungkinan sekarang ikan tersebut mengalami lemas dan tidak bisa lagi melakukan pergerakan, akan tetapi mulutnya masih bisa bergerak untuk mencari oksigen. Jadi di sini ikan tersebut tidak bisa bergerak lagi, akan tetapi mulutnya masih bisa bergerak untuk mencari oksigen agar dia bisa hidup di air asin. Akan tetapi tubuhnya tidak memungkinkan lagi, yang menyebabkan ikan tersebut pasrah terhadap keadaan kondisi faktor lingkungannya. Jadi dapat kita lihat, jika ikan tersebut kita buat atau kita taruh ke dalam air asin selama beberapa menit atau 10-20 menit, kemungkinan ikan tersebut akan melakukan atau akan mati. Dan di sini posisi ikan pun sudah sangat lemas,
badannya cuman bisa terlentang, dan dia pun tidak bisa lagi bergerak. Jadi pengamatan dari saya cukup sekian. Salah hilapnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.